Khotbah Minggu hari ke-208, 27 Juli tahun 2025, Kejadian pasal 18 ayat 22-33, Perikop pendua mohon keselamatan. Khotbah pada minggu ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai dengan 33 di hari yang ke-208 tanggal 27 Juli tahun 2025 dengan perikop doa memohon keselamatan dengan nats adalah sebagai berikut. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat ini karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan membunuh atau memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya,
Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini di hari yang ke-208 tanggal 27 Juli 2025. Kita tetap mengacu kepada firman Tuhan pada bulan Juli, karena itu selalu kita kumandangkan setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Jadi bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Dia, jerih payah kita akan dihargai oleh Tuhan dan tidak akan sia-sia. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu adanya suatu pembicaraan khusus antara Abraham dan Tuhan. Karena adanya 2 orang malaikat yang datang menghampiri Abraham dan akan berusaha untuk melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kalau kita melihat, karena perlakuan daripada orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora sudah tidak lagi menghiraukan Tuhan, maka sudah divonis akan dihukum. Abraham mencoba berdoa memohon kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana hubungan emosional Abraham dengan Sodom dan Gomora, karena di situ ada Lut, saudaranya Abraham. Ya. Namun dia tidak menyatakan Nabi Lut, tapi Abraham secara umum mencoba menyampaikan kepada Tuhan. Pertama, dia sangat hormat, mohon izin kepada Tuhan, saya memberanikan diri menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Pertama dikatakan, seandainya ada 50 orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan musnahkan seperti orang fasik? Tuhan menjawab, seandainya ada 50 orang yang benar, maka Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan demi yang 50 orang. Kemudian
Abraham berpikir lagi, dikurangi lagi. Tuhan, kalau seandainya ada 5 orang yang tidak baik dari 50, tapi 45 orang mereka masih benar, apakah murka Tuhan tetap berjalan? Tuhan berfirman, seandainya ada 45 orang masih setia dan benar, saya tidak musnahkan. Kemudian Abraham, karena dia mau terus meminta, memohon kepada Tuhan, mengajukan permintaan lagi. Tuhan, kalau seandainya ada 40 orang yang benar, apakah tetap kota itu dimusnahkan? Allah berfirman, tidak akan dimusnahkan kalau ada 40 orang yang benar-benar percaya pada Tuhan. Sudah beberapa pertanyaan daripada Abraham, dia memberanikan diri. Tuhan, jangan marah kepada saya masih memberanikan diri. Apabila ada 30 orang yang benar, apakah kota itu akan dimusnahkan? Firman Tuhan, kota itu tidak akan dimusnahkan bila ada 30 orang yang benar. Kemudian diulangi lagi, kalau ada 20 orang yang benar, bagaimana Tuhan? Apakah murka-Mu masih jalan? Tuhan berfirman, bila ada 20 orang yang benar, saya tidak akan musnahkan kota itu. Tuhan, sudilah kiranya sebagai pertanyaan saya yang terakhir dan yang mendasar. Apabila ada 10 orang yang benar, apakah murka-Mu masih tetap dijalankan? Allah berfirman, saya tidak akan memusnahkan kota itu kalau ada 10 orang yang benar. Setelah itu Tuhan pergi dan Abraham pulang ke tempat tinggalnya. Dan kalau kita melihat apakah Abraham kepentingan pribadi atau mementingkan umat, kita lihat di sana ada Lot, tapi dia tidak sedikit pun membicarakan Lot. Dia secara umum, kalau ada yang percaya, dia tidak memikirkan Lot, tapi secara umum. Dan Tuhan juga menjawab dengan jelas. Sekarang apa latar belakang daripada pembicaraan ini bisa sampai seperti ini yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan? Latar belakang daripada perikop ini adalah berkaitan dengan pembicaraan antara Abraham dengan Allah mengenai kehendaknya untuk menghukum Sodom dan Gomora. Dalam ayat ini Tuhan mengungkapkan bahwa Ia berencana untuk melenyapkan kota Sodom dan Gomora karena sudah penghuninya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu latar belakang. Allah murka karena sudah orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora sudah berbuat semaunya. Dan di sini kita lihat Abraham sangat peduli kepada umatnya. Dia memohon,
dan sampai pembicaraan pada 10 aja yang ada percaya di kota Sodom, Tuhan Allah tidak akan murka. Berarti tidak ada 10 orang yang percaya. Udah di bawah 10 mungkin yang bisa paling mungkin berapa orang, maka murka Allah sangat akan melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Dalam hal tersebut ya, Abraham dengan berani memohon pada Tuhan agar orang-orang yang tidak berdosa bisa selamat. Keberanian daripada Abraham menyampaikan kepada Tuhan dengan mengatakan sampai antara 50, 45, 40, 30, 20 sampai terakhir 10 orang. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa diampuni. Karena Allah sudah melihat tidak ada 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang percaya kepada Tuhan. Maka malaikat pergi dan Tuhan pun pergi. Dan apa yang mau kita simak dalam persoalan ini? Abraham sangat peduli kepada umatnya, sehingga dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon ampun supaya tidak dilakukan apa yang akan dijalankan oleh Allah. Namun kandas pada tingkat 10 orang dari 50 tidak ada yang percaya di Sodom dan Gomora. Itulah perbincangan antara Allah dan Abraham. Abraham dengan kepeduliannya, dengan empatinya kepada umat Israel, sehingga dia berani menyampaikan sampai berulang-ulang kali dari 50, 45, 40 dan 30, 20, terakhir yang 10. Sampai 6 kali perundingan antara Allah dengan Abraham, tetap tidak berhasil. Karena apa yang disampaikan itu tidak memenuhi syarat. Semuanya sudah berdosa. Sampai 10 orang tidak ada yang percaya di sana. Kalau masih ada 10 orang, Tuhan akan melindungi kota itu. Berarti sudah di bawah 10. Apakah 7, apakah 3 orang, apakah hanya Lot dengan istrinya atau keluarganya, mantunya yang percaya pada Tuhan. Itulah yang mau kita lihat di sini, kepedulian daripada Abraham kepada umatnya. Dan apakah ini bisa menjadi role model bagi kita untuk berani berhubungan dengan Tuhan? Siapa yang berani berbicara dengan Tuhan dan menyampaikan apa menjadi permasalahannya? Disinilah dibutuhkan keberanian kita berbicara dengan Tuhan dan menyampaikan apa sesungguhnya masalah kita. Harus ada courage dan konsideran, keberanian dan punya timbang rasa. Jangan hanya keberanian tapi tidak punya timbang rasa, atau punya timbang rasa tinggi tapi tidak berani mengungkapkan. Dua-duanya harus lengkap, keberanian dan timbang rasa lengkap. Itulah yang dijalankan oleh Abraham, sehingga dia dilayani oleh Tuhan dalam pembicaraan mereka, dalam hal orang yang percaya di Sodom dan Gomora supaya tidak dimusnahkan oleh Allah. Namun saudara-saudara, tidak berhasil. Allah tetap meninggalkan Abraham dan akan menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Apa tujuan daripada perikop ini sehingga sampai Allah mau menghancurkan Sodom dan
Gomora. Ya. Tujuan utama daripada perikop ini adalah mengajarkan kita tentang pentingnya doa, syafaat, dan intervensi dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan. Pentingnya doa, syafaat, dan intervensi. Kalau kita dalam kebaktian, dalam pertanyaan di sektor, selalu kita inventarisir untuk intervensi kita kepada Tuhan. Doa, syafaat. Diinventarisir apa yang harus kita doakan, kita sampaikan bersama, sehingga itu dibuat di dalam komunitas tersebut dan didoakan. Itulah intervensi kita tentang hal-hal yang dibutuhkan di dalam komunitas kita. Itulah yang tujuan utama daripada perikop ini. Ada perhatian, ada empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau seandainya misalnya Sodom dan Gomora, masih ada orang 50 orang di sana masih percaya, tapi harus dimusnahkan. Itu yang dipikirkan oleh Abraham. Namun semua dijawab oleh Tuhan Allah sampai pada tingkat 10 orang. Kalau sudah mungkin 9, 8 atau 5 tidak perlu lagi disampaikan. Karena keluarganya Abraham, yaitu Lot, itu bersama dengan istrinya, mantunya, saudara, mungkin ada 10 orang. Ya. Sehingga tidak perlu lagi disampaikan sampai ke bawah. Nah, itulah perhatian daripada Tuhan kepada Abraham. Kemudian tujuannya adalah ada intervensi kita pada saat menghadapi tantangan yang dihadapi oleh komunitas kita dengan doa, syafaat, memohon kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan, yang lain tidak. Hanya intervensi kita melalui doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan bila kita menghadapi suatu permasalahan. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Sekarang, apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau kita lihat di sini dengan amarah daripada Allah kepada Sodom dan Gomora. Pesan moralnya adalah dalam ayat ini kita harus dapat memahami pentingnya kehati-hatian dalam mendengarkan dan mengikuti para nabi-nabi yang palsu. Dapat diambil dari ayat ini adalah perlunya bijaksana dalam membedakan antara suara Tuhan dan suara yang tidak berasal darinya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan tindakan-tindakan orang-orang. Bisa kita, apakah ini ada suara Tuhan apa tidak? Jadi kita mengevaluasi. Dan pesan moralnya adalah dapat diambil dari ayat ini adalah perlunya bijaksana dalam membedakan antara suara Tuhan dan suara yang tidak berasal darinya. Jadi ada suara dari Tuhan, ada yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat memahami hal ini, kita dapat lebih menonjolkan untuk melihat hal-hal yang benar-benar dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Seperti nabi-nabi yang datang menyatakan sesuatu tapi tidak terbukti. Itulah
yang bukan berasal dari Tuhan. Contoh kita lihat. Pada waktu Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu 450 orang. Elia mengatakan, tunjukkan dan disampaikan kepada bangsa Israel, kalau Anda bisa mendatangkan api dari Tuhan. Siapa yang bisa mendatangkan api dari Tuhan, itulah nabi yang benar-benar dari Tuhan. Itu satu contoh yang bisa kita lihat, apakah dari Tuhan apa bukan. Jadi pesan moralnya adalah kita harus peka dengan relung-relung sunyi hidup ini. Suara hati kita perhatikan. Kita harus mengevaluasi semua stimulus yang ada. Banyak stimulus itu, apabila kita tidak respon dengan proaktif atau kita respon dengan reaktif, apa jadinya? Bisa menjadi berantakan. Tapi setiap stimulus kita respon dengan proaktif, maka kita bisa menjadi the winner dan bukan menjadi the loser atau pecundang atau jadi pemenang. Seandainya kita respon dengan be proaktif. Bagaimana cara merespon kita dengan be proaktif? Dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan diri sendiri, siapa kita di hadapan masyarakat, dan siapa di hadapan keluarga. Itu harus jelas. Kemudian ada imajinasi, mengorbankan jangka pendek untuk keperluan jangka panjang. Misalnya jangka panjang kita adalah life after life di New of Jerusalem. Kita harus bisa mengorbankan semuanya demi tujuan kita yang jangka panjang. Jangan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Kalau kita sudah membuat suatu tujuan bahwa life after life di New of Jerusalem, apapun pekerjaan kita harus mendukung yang besar. Kemudian yang ketiga, hati nurani. Kita pakai hati nurani. Jangan sampai kita mengorbankan ya, pemikiran kita demi sesuatu atau demi selera dan nafsu. Jangan. Kita harus benar-benar memikirkan hati nurani. Hati nurani itu apa? Kalau kita sudah suami istri, bagaimana dengan istri saya? Sudah punya anak, bagaimana dengan anak saya? Cocok tidak? Punya keluarga, bagaimana dengan keluarga kami? Dan masyarakat, bagaimana dengan masyarakat? Kalau semua oke, cocok, ya jalankan. Tapi ada terakhir, apakah sesuai dengan Tuhan? Nah, itu kuncinya. Jadi, sesuai dengan keluarga, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keluarga kita dan juga masyarakat, sesuai dengan Tuhan, jalankan, putuskan. Tapi ada kalanya, ya. Sesuai dengan keluarga, tapi tidak sesuai dengan Tuhan. Tetap kita harus memutuskan tidak. Jadi kuncinya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam topik kita bulan Juli, melayani Tuhan, ya. Setia melayani Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Itu kuncinya. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian pesan moralnya tadi adalah bagaimana kita bisa memikirkan, mengetahui suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Itu pesan moral yang bisa kita lihat dari perikop ini. Seperti perbincangan daripada Abraham dan Tuhan. Itu langsung Tuhan menjawab. Dan itu adalah merupakan absolut dari Tuhan. Jadi pesan moralnya kita hati-hati mendengarkan suara Tuhan dan apakah suara nabi-nabi palsu. Jadi kita kata pesan moral tadi dapat diambil
dari ayat-ayat ini adalah perlunya bijaksana dalam membedakan antara suara Tuhan dan bukan suara Tuhan, serta tanggung jawab kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, tetap sesuai dengan kehendaknya. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Kita lihat di sini adalah ayat ini memberikan pendirian yang jelas mengenai bagaimana umat Tuhan harus bersikap terhadap nabi-nabi dan nubuat jika seorang mengklaim sebagai nabi tetapi perkataannya tidak terbukti, maka tetap dia adalah bukan dari Tuhan. Jadi perkataannya tidak terbukti, itu bukan dari Tuhan. Seperti tadi Elia mencoba mengambil nabi-nabi palsu untuk mendatangkan api. Kalau kita lihat dalam Israel, dalam perkumpulan mengumpulkan bangsa Israel dan mengumpulkan nabi-nabi palsu 450 orang, Elia mengatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 24 pasal 18 ayat 24 1 Raja-Raja, nabi palsu kamu panggil Allahmu, aku memanggil nama Tuhan. Nah, sekarang siapa yang bisa mendatangkan api? Itulah Allah yang benar. Hasilnya Elia berhasil mendatangkan api untuk membakar korban bakaran. Tapi nabi-nabi palsu dari pagi hingga sore tidak bisa mendatangkan api. Inilah bisa kelihatan nabi palsu atau bukan. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mau kita lihat dari perikop ini, dari perlakuan tadinya komunikasi Allah dengan Tuhan, Abraham dengan Tuhan, tentang penyelamatan daripada kota Sodom dan Gomora. Dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk selalu membandingkan dan dari pengajaran yang kita dengar dengan Alkitab dan berdasarkan bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengenali kebenaran nabi asli dan nabi palsu. Jadi tetap dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membuat perbandingan dari pengajaran yang kita dengar dengan Alkitab. Jadi dasarnya adalah Alkitabiah, kebenaran Alkitab. Apakah ini nabi palsu? Apakah nabi sesuai menurut Tuhan? Kita dalam kehidupan sehari-hari bisa kita melihat dari pengajaran dengan Alkitabiah. Nah, kemudian seperti Elia tadi berhasil mendatangkan api, tapi nabi-nabi palsu 450 orang tidak bisa. Akhirnya dia dibunuh oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi bulat tekad bahwa Nabi Elia lah yang benar. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat apakah ini nabi palsu, apa nabi yang sebenarnya. Bukti pertama tadi adalah apabila apa yang disampaikan itu terbukti, itulah nabi yang benar. Dan apabila ada nabi mengatakan tapi itu tidak terbukti,
dia adalah nabi palsu. Maka dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pengalaman daripada Abraham dengan Tuhan, kita juga bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi kalau kita berbicara, jangan membebankan kepada Tuhan padahal kita tidak berbuat. Yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan adalah kita sudah dengan gigih menjalankan tugas, ya. Dan tadi dikatakan bersekutu dengan Tuhan dan giat bekerja untuk Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah dasarnya kalau kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau untuk menyenangkan Tuhan. Itulah dasar kita untuk memilih dan membandingkan pengajaran yang sebenarnya. Apabila kita sudah ditemani oleh Roh Kudus yang menjadi tolok ukur dalam setiap tindakan kita, maka dengan khotbah hari ini jelilah kita melihat situasi dan kondisi dan juga berpengalaman dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.